Ini adalah sebuah rak yang diorder customer ya. Dan rak ini materialnya adalah full stainless hollow. Hollow sekitar di sini 50 kali 50 plus hollow di sini 20 kali 20. Yang perlu diperhatikan ketika membuat rak ya, terutama rak yang cukup besar dan cukup mahal karena materialnya full stainless. Yang pertama tentunya perhatikan konstruksinya sudah dan pasti kuat ya. Detail pemotongan orang-orang lapangan untuk memotong pipa nanti bagaimana, konstruksinya seperti apa itu harus diperhatikan. Seperti ini. Yang saya lakukan membuat pipa utama berdiri tegak semua, kemudian detail pemotongannya adalah memotong di area horizontal. Jadi untuk bagian ini tidak saya potong ya, tetapi lurus kontinu ke atas, dan yang saya potong saya kalahkan adalah yang horizontal. Dan pipa-pipa utama yang besar-besar tentunya adalah main frame, pipa yang menjadi pondasi dasar pada sebuah rak yang besar dan cukup beban berat. Seperti ini, konstruksinya juga saya perjelas, bagian yang melintang di bagian ini dan juga potongan adalah bagian ini. Dan yang kedua, ketika kita membuat rak atau sebuah frame mesin ya, perhatikan bagian bawah. Bagian bawah itu kalau bisa forklift atau hand pallet bisa mengangkat benda atau rak tersebut. Jarak minimal itu sebenarnya 100 mili. Oke. 100 mili atau 10 cm untuk garpu atau penyodok ya. Penyodok dari forklift itu sendiri bisa masuk ke bawah. 100 adalah jarak minimal. Oke. Ini saya berikan 120. Dan usahakan apabila lantai perusahaan adalah lantai yang tidak boleh sembarangan terkena benda kasar ya, tidak boleh tergores, maka harus dilapisi teflon atau rubber pada kaki-kaki di rak tersebut. Ini rubbernya belum saya gambar ya, jadi polosan. Bisa rubber itu masuk ataupun bisa nanti dibaut juga bisa agar lebih kuat. Dan yang penting harus ada pelindung dari pipa stainless ini ke lantai agar ketika pindah atau diletakkan tidak menggores lantai perusahaan. Dan rak ini ya, ketinggiannya harus bisa terjangkau oleh operator atau manusia. Tidak boleh ya, memang ada kondisi khusus rak harus tinggi memang kebutuhannya, tetapi kalau rak ini memang sering digunakan untuk mengambil barang dengan tanpa bantuan alat naik apapun, posisi standby berdiri manusia ya usahakan ketinggiannya diatur. Oke. Jadi itu saja untuk penjelasan bagaimana aturan yang sering kita perhatikan ya, harus kita perhatikan dalam proses pembuatan rak, dan mendesainnya tidak boleh asal-asalan. Terutama bagian kaki ini tadi. Apabila kaki ini mepet, harus tidak ada celah ya, maka forklift bisa mengangkat bagian tengah. Bagian tengah garpunya dimasukkan ke tengah dan diangkat. Oleh sebab itu bagian konstruksi-konstruksi yang kecil ini juga tidak boleh disepelekan. Pengelasan harus sedikit full ya, minimal 50% dari lebar pipa itu sendiri dan harus kuat. Oke. Dan rak ini, sebuah konstruksi rak harus diperhatikan juga finishingnya. Di finishing yang bagus, apabila perlu dipoles ya dipoles sehingga terlihat cukup baik.
Demikian untuk pembahasan sedikit perhatian ya apabila kita membuat rak, mendesain. Semoga bermanfaat dan terima kasih.